Ya malam saudara sekalian. Malam. Puji Tuhan, hari ini biasanya saya berdiri di sini gitu ya, sering. Tapi biasa saya nyanyi. Hari ini saya ngomong ya. Jujur kalau buat saya nggak apa-apa lah tiap minggu nyanyi daripada ngomong di sini gitu ya. Tapi apa boleh buat. Hari ini saya diberi sebuah tema ya, tokoh perempuan. Tokoh perempuan biasanya jarang dibahas ya. Kebanyakan tokoh laki-laki. Tetapi malam ini kita akan membahas seorang tokoh perempuan yang mungkin kurang terkenal gitu ya, Abigail namanya. Siapa dia? Nah, dia ada di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-25. Sama seperti saya biasanya bawa gema tiap hari. Nah, saya menghimbau saudara ya sebagai narasumber gema untuk membaca bagian Alkitab ini 1 Samuel 25 sendiri nanti di rumah, sehingga saudara bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kisah Abigail ini. Nah, saya tidak mengajak saudara untuk membuka Alkitab, bagian Alkitab tersebut karena ceritanya panjang gitu ya, nanti habis. Ya, tapi nanti saya akan berikan sinopsis sama seperti film. Ya, cerita singkatnya itu apa gitu. Ya. Nah, saya mengajak kita memikirkan. Kalau misalnya ada orang tanya gitu ya, siapa sih saudara? Seperti apa sih saudara? Kalau orang tanya saya, Bu Lucy sebenarnya orang yang seperti apa sih? Bu Lucy siapa? Kira-kira kalau saya sih jawab, saya seorang perempuan, saya lumayan lah ya, cakep juga ya. Terus orangnya supel gitu kan, suka ketawa, bukan ketawa sendiri ya, kalau ketawa sendiri gila ya. Suka ketawa gitu kan, yang kalau yang kenal saya tahu ya. Terus gampang marah tapi juga gampang baik. Ya, itu saya definisikan diri saya. Kenapa? Suka nyanyi, termasuk. Lupa. Ya, itu definisi diri saya. Nah, saudara sendiri gimana? Apa 1-2 kalimat yang bisa mendefinisikan diri saudara? Nah, di dalam kisah Abigail ini menarik bahwa ada 2 nama yang belum apa-apa itu udah dimunculkan dengan definisi seperti tadi gitu ya, seperti saya. Yaitu Abigail dan Nabal. Nanti ada di ayat 3. Tapi lucunya itu kontras ya. Di ayat 3 saya bacakan bahwa nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu, jadi dibalik ya. Tadi kan suaminya Nabal, istrinya Abigail. Perempuan itu, Abigail tentunya bukan Nabal, dia bijak dan cantik. Mantap ya. Bijak, cantik lagi. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ekstrim ya. Ya kayak telapak tangan, satu hitam satu putih tuh. Ya, yang putih yang perempuan lah tentunya ya, cantik dan bijak. Yang laki-laki kasar dan jahat. Jadi kita melihat bagaimana suaminya itu orang yang keras, kasar, tidak sopan, berkepala panas. Sedangkan istrinya gitu ya, cantik dan bijaksana. Nah, jadi Abigail ini kenapa dia dikenal? Karena tindakannya yang cerdik, yang bijak untuk meminta pengampunan kepada Daud ya, atas kesalahan suaminya Nabal. Terus suaminya salah apa? Nah, saya berikan sinopsis gitu ya, sama seperti film ya, dari kisah 1 Samuel pasal yang ke-25. Nah, saat itu ya, Nabal suami Abigail, dia itu orang kaya, seorang pengusaha peternak. Nanti kita bahas lebih lanjut sekaya apa dia. Dia tidak menggubris pembayaran upah yang diminta Daud yang saat itu menjaga domba-dombanya di Gunung Paran. Ya, padahal Daud itu mengirim utusan beberapa orang dari anak buahnya dan ngomong baik-baik gitu ya, minta kerelaan untuk membayar upah mereka, menjaga domba-domba dan kambing-kambing. Nah, akibat tidak digubrisnya itu, Daud jadi marah. Padahal waktu itu adalah saat hari raya pengguntingan bulu domba. Ya, jadi biasa kan domba kan memang diambil bulunya kan, dicukur. Nah, itu yang jadi harga mahal gitu. Dan hari yang seperti itu merupakan hari besar, hari raya, di mana biasanya juga diiringi dengan pesta. Makan-makan, sampai bahkan mabuk-mabukan. Sehingga karena kejadian itu, Daud berniat untuk membinasakan Nabal beserta seisi rumahnya. Nah, saat itu Daud punya pasukan 600 orang,
lumayan ya, banyak ya. Kita aja kayaknya jemaat satu kali kebaktian kali 600 ya. Sekitar segitu ya, rame-rame serbu. Enggak, dia bawa 400. Ya, dia bawa 400 orang, bawa pedang untuk menghabiskan seisi rumah Nabal. Ngeri ya. Nah, Abigail, ya, tadi kita bilang dia seorang cantik dan bijak. Dia menyadari kalau, wah gawat nih, kemarahan Daud ini bisa mengakibatkan keburukan gitu bagi suaminya dan bahkan seisi rumahnya, keluarganya. Sehingga dia segera berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu nih, ya, tanpa memberitahu suaminya. Kenapa? Karena tadi dikatakan Nabal itu orang yang dursila, orang yang buruk pemikirannya dan kelakuannya. Sehingga tuh nggak bisa diajak ngomong, bebal, ya, nggak bisa diajak ngomong. Jadi dia tidak memberitahu suaminya, dia mengambil tindakan. Dia mencari cara bagaimana ya supaya bisa mendapat pengampunan daripada Raja Daud. Waktu itu belum raja, sorry, keselip, ya, Daud. Dia mengenal Daud, dia tahu nih, dipikir-pikir, oh ya, Daud ini dia tahu sebagai hamba Tuhan yang baik. Karena itu Abigail kemudian mengirim hadiah kepada Daud berupa makanan, ya, dan merendahkan dirinya di hadapan Daud. Dengan cerdiknya gitu ya, dengan segala hadiah tersebut yang memang dibutuhkan oleh Daud beserta pasukannya, akhirnya Daud bersimpati kepadanya dan kemudian membatalkan maksudnya untuk menghabisi Nabal beserta dengan keluarganya. Itu ya, itu singkat cerita. Ya, jadi happy ending ya. Jadi berhasil ini negosiasi daripada Abigail supaya Daud tidak memusnahkan dia sekeluarga beserta dengan suaminya. Nah tadi kita bicara Abigail, Nabal, Daud. Nah tentunya kita sudah jadi tahu bahwa 3 orang inilah tokoh utama ya, kayak film ya. 3 orang, Abigail, Nabal, Daud. Nah siapa mereka? Saya mengajak kita untuk mengupas lebih lanjut. Oh ini udah lewat. Nah siapa dia? Siapa Abigail? Kebaca nggak? Kebaca ya, masih bagus ya matanya, puji Tuhan. Dia adalah istri seorang pengusaha kaya bernama Nabal. Tadi kita udah sama-sama tahu ya. Arti namanya ini bagus, ya, sesuai orangnya cantik, bijak, yang menjadi bapakku adalah sukacita, ya. Luar biasa ya, bapak yang jadi bapaknya itu sukacita karena emang anaknya bagus. Kemudian dia dikenal sebagai seorang perempuan yang cantik dan bijaksana. Nah, sekarang kita bandingkan dengan suaminya, yaitu Nabal. Nabal adalah orang kaya di Karmel. Dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ya, masa itu kekayaan dihitung dengan ternak ya. Kalau 1 ekor domba aja kira-kira 10 juta, hitunglah sendiri ya, sama 1.000 kambing jadi berapa ya, berapa M. Jadi dia adalah seorang kaya yang ada di Karmel. Dia bertabiat keras, kasar, berkelakuan buruk atau jahat. Ya, tadi ada saya sebut dia di ayat 3. Nah, arti nama dia adalah bebal, orang dursila, orang bodoh, orang tanpa guna. Ya, foolish, wicked atau evil. Ini kita tidak tahu sebenarnya nama Nabal ini nama asli atau sebutan. Kemungkinan sebutan, karena orang tua, saya rasa tidak ada orang tua yang baik yang mau kasih nama anaknya bebal, ya enggak? Masa anak dikasih nama bodoh lu gitu, nggak mungkin kan? Ya, jadi kemungkinan ini adalah nama panggilan yang juga di dalam kitab Amsal dan literatur hikmat, kata Nabal ini menunjuk orang kepada yang tidak tahu aturan, kasar, bodoh, tidak jujur, suka bertengkar, keras kepala, dungu. Sehingga istri sendiri aja bilang dia adalah orang dursila, gitu ya. Nah, di sini dikatakan ia adalah seorang keturunan Kaleb. Kalau saudara suka cerita Alkitab atau ikut dulu di sekolah minggu ya, saudara tentu kenal Kaleb. Dia sejajar dengan zamannya Yosua. Dia merupakan salah satu utusan daripada 12 mata-mata bersama dengan Yosua ke tembok Yeriko. Ya, mungkin cerita Yeriko saudara kenal, saudara tahu. Dan dia yang pulang berdua dengan Yosua mengabarkan kabar baik mengenai isi kota itu. Jadi Kaleb ini orang yang cukup terkenal gitu ya, yang punya nama di Israel.
Ya namanya harum karena segala perbuatannya yang besar itu. Jadi dia adalah keturunan orang terkenal gitu, yaitu Kaleb. Tapi kelakuannya jauh sekali daripada Kaleb. Yang kedua, kemungkinan nama Kaleb itu sebenarnya dari asal kata bahasa Ibrani Keleb, artinya anjing. Luar biasa ya kasih nama kok anjing ya. Tetapi di sini ada penafsir menyatakan bahwa Kaleb itu dia dikatakan keturunan Kaleb karena dia diumpamakan seperti seseorang yang memiliki disposisi atau kecenderungan seperti anjing. Gitu ya. Dalam bahasa terjemahan Alkitab Septuaginta dinyatakan di sini kai ho anthropos kunikos. Ia adalah seseorang yang seperti anjing. Jadi ini mencerminkan akan Nabal itu sendiri. Dia dikatakan seperti anjing, orang yang kasar, orang yang ngotot, ya orang yang agresif. Gitu. Bukan anjing yang imut-imut ya seperti anjing saya, bukan. Ya. Nah, kemungkinan orang ini hidup seperti namanya. Dia pengusaha yang keras kepala, cepetan. Pengusaha yang keras kepala, kaku, penuh prasangka, licik, kikir. Jadi si Nabal ini waktu itu kan tadi kita sudah bahas bahwa dia tidak menggubris sama sekali pembayaran upah yang diminta Daud, serta ketika Daud sudah selesai menjaga akan domba-dombanya dan juga kambing-kambingnya di Gunung Paran. Bahkan menghina. Saya bacakan ya di ayat 10 sama 11 demikian. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ya, jadi kalau kita lihat respon Daud ini. Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Kalau dibilang gak tahu, tahu kan? Orang tahu nama bapaknya, Isai. Ya, jadi sebenarnya maksudnya apa? Ini sebenarnya maksudnya adalah hinaan Daud, hinaan kepada Daud, hinaan Nabal kepada Daud sebagai orang yang tidak punya asal usul yang jelas, tidak punya nama. Sedangkan kalau dia nih si Nabal, ya, dia adalah seorang keturunan Kaleb yang terkenal. Dan kedua, dia juga mengatakan ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya akhir-akhir ini. Jadi ini merupakan penghinaan lagi bukan kepada Daud tapi kepada pengikut-pengikutnya. Ya, yang memang kebanyakan adalah orang-orang larian, orang budak, ya. Mereka dihina sebagai kelompok orang-orang yang tidak bermartabat, yang tidak setia kepada Raja Saul dan juga kepada Israel. Yang ketiga, ya, jadi hina kedua nih, hina 1, hina 2, hina 3. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi di sini dia mengatai mereka semua sebagai kelompok perusuh, tukang palak, ya, tukang rampok, tukang peras, pengusaha seperti dia. Jadi hinaannya 3. Nah, setelah Nabal kita lihat orang yang kasar, orang yang suka menghina, mulutnya asal jeplak tanpa mikir panjang. Kita lihat, salah, kenapa balik lagi ke Nabal? Oke, kita lihat tokoh ketiga, ya, yaitu Daud. Daud, ia adalah seorang calon raja Israel yang merupakan pilihan Tuhan, pengganti Saul. Kalau kita ikuti ceritanya, waktu itu ya Raja Saul itu sudah tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga dia memilih seorang calon yang baru, yaitu Daud. Dan saat itu dia sedang berada di padang gurun beserta anak buah, ya, dalam pelarian dan persembunyian dari kejaran Raja Saul. Di kisahnya Alkitab yang lain lagi ya, di dalam 1 Samuel 24. Seorang yang baik, kenapa? Karena di pasal sebelum ini 25, di pasal 24, dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Ya, dia juga punya kesempatan untuk menjarah harta milik Nabal, tapi dia tidak lakukan. Malah dia membantu menjaga ternak dan para gembalanya. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya Daud itu juga bijaksana dalam menangani hal Nabal. Ya,
pertama dia datang ke Karmel bukan dengan 600 anak buahnya. Ya kan, kalau mau rampok, mau palak, ajak dong semua, punya 600 kan. Tapi dia datang mengutus, dia sendiri tidak datang, dia mengirim utusan 10 anak buah. Jadi kita melihat di sini maksudnya bukanlah untuk mengancam, bukanlah untuk memalak, tapi supaya mengingatkan gitu ya, bahwa ini nih gitu, saya udah kerja, tolonglah upahnya gitu lah kalau bahasa saya ya. Kedua, dia menunjukkan penghormatan juga kepada Nabal, mengakui kedudukannya sebagai orang yang mulia dan terhormat. Ya. Ayat 8 menyatakan gini, saya baca. Biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari besar? Ya. Berikanlah apa saja menurut kerelaanmu. Ya, bahasanya rendah sekali ya. Minta belas kasihan, datang hari besar, berikan menurut kerelaan. Malah nggak orang begitu? Enggak kan? Jelas ya bahwa dia tidak berusaha memeras. Nah, kalau kita lihat nih berikut, ini adalah gambaran dari padang gurun Paran. Ada di sebelah mana? Kiri ya, sebelah kiri saudara ya. Gurun Paran. Jadi itu pojok sekali. Ya. Dia di bawah Laut Mati, tepatnya di atas Sinai. Jadi kalau saudara lihat itu tempat kayak di ujung bumi kan. Ya, sehingga benar-benar seperti tanah tidak bertuan, ya, terlalu jauh untuk dilindungi oleh pemerintah. Sehingga orang-orang yang tinggal di sana benar-benar harus bisa melindungi diri sendiri. Ternak yang merumput di sana bisa menjadi korban pencurian, bisa juga korban binatang buas kalau tidak dilindungi. Nah, inilah kenapa Daud beserta dengan anak buahnya, mereka jadi seperti aparat hukum yang ada di sana, ya, yang di perbatasan selatan. Mereka yang menjaga ternak tersebut, sehingga mereka ternak tersebut itu tidak habis dirampok ataupun dimakan binatang buas. Nah, kesepakatan sebagai penjaga keamanan ini seperti tradisi, jadinya ya, kebiasaan. Dan para penjaga ini biasanya tidak minta bayaran. Tapi pengusaha yang ada di situ, yang punya ternak itu, mereka biasanya sukarela untuk memberikan upah kepada para penjaga sebagai ucapan terima kasih. Wajar kan? Ya. Jadi kalau kita lihat, mestinya ya, si Nabal sebagai pengusaha tahu diri kan, udah ternaknya dijaga, dia udah tahu kebiasaan di sana, mestinya dia kasih upah. Tapi ini mesti Daud kirim utusan, ingatkan. Mereka butuh makan, ada 600 mulut yang perlu dikasih makan. Wajar, ya. Tapi mereka bilang menurut kerelaan, minta belas kasihan. Ya. Apalagi jasa Daud di sini sangat besar. Kalau kita baca nanti ayatnya di rumah, ya, tidak ada satupun kambing ataupun domba yang hilang ataupun luka. Semua pelayan yang menjaga, gembala-gembala yang menjaga ternak ini juga semua aman. Jadi hebat, ya, upah kerja mereka. Dia hanya dengan sopan mengingatkan Nabal untuk membayar akan perlindungan yang telah dia nikmati selama ini. Tapi kita lihat tadi respon Nabal itu kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Ngatain sampai tiga lapis ya. Sehingga Daud marah dan berniat untuk menghabisi Nabal beserta seisi rumahnya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat dari kisah ini? Tadi kan kita udah bicara ada Abigail bagaimana gitu ya, Nabal bagaimana, terus Daud bagaimana. Sebenarnya ada kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari tindakan bijaksana yang dilakukan Abigail saat itu supaya dia bisa mendapatkan pengampunan untuk suaminya Nabal. Yang pertama ya, apa sih yang dilakukan oleh Abigail? Abigail, dia mengingatkan Daud sebagai orang yang saleh dan dia mengakui kuasa Allah yang dia sembah. Karena itulah Daud harus memilih untuk bertindak yang benar. Ya, kita baca di ayat 30 sampai 31 saya bacakan. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan.
Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Ya, jadi dia mengingatkan, dia tahu Daud orang yang baik, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Daud harus memilih untuk bertindak yang benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Abigail? Dia memilih menghindari konflik dan mencari jalan keluar yang terbaik. Dia apa? Apa yang dia kerjakan? Dia tahu bahwa Daud beserta dengan anak buahnya itu butuh makan. Ya, padang gurun kosong gersang, kalau mau curi domba mah gampang. Tapi enggak. Jadi mereka minta upah, dan di sini dikatakan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dibuatnya lah semuanya itu ke atas keledai. Banyak ya, tapi ada buat 600 orang mah ya kurang lebih ya, cukup ya. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Sungguh, dia memilih menghindari konflik dan mencari jalan keluar yang terbaik. Sehingga benar kata Amsal 14-16 ayat 16 dikatakan bahwa orang bijaksana itu berhati-hati dan menjauhkan kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsu dan merasa aman. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Abigail? Dia menyelesaikan masalah dengan cara yang tenang dan cerdik. Ya, pertama dia menemui Daud sendiri, ya, bukan kirim utusan. Perempuan jalan sendiri. Dia berbicara kepada Daud dengan kata-kata yang lembut. Dia mengakui kesalahannya, mohon ampun. Bukan mohon ampun pakai bicara saja, saudara-saudara. Dia sampai dengan gestur tubuh menyembah depan Daud dengan mukanya tersungkur sampai ke tanah, bahkan menyatakan diri sebagai budak Daud. Wow, luar biasa ya. Kalau ada seorang yang minta ampun saudara sampai tersungkur depan saudara, pastilah saudara tersentuh kan, bukan tendang loh ya. Ya, berarti saudara lebih buruk daripada orang itu. Ya, dia sampai tersungkur mohon ampun. Dia mengakui bahwa suaminya Nabal memang orang dursila yang bebal sesuai namanya. Ya. Bukannya jelek-jelekin suami ya, tapi biasa kan gini kan, kalau ada orang curhat sama kita, aduh gue sebel nih sama dia. Orangnya nyebelin. Biasa kita bisa tenanginnya apa? Iya emang orangnya begitu. Ya, otaknya didengkul. Ya, yang waras ngalah lah gitu kan, kita bisa ngomong begitu kan. Ya, demikian juga dia bilang, dia tahu bahwa memang suaminya itu orang yang otaknya didengkul gitu ya. Bahwa orang yang bebal, gak bisa diajak ngomong. Jadi dia menyatakan, udahlah Daud gitu ya, gak usah ladenin, emang orangnya begitu gitu. Ya, orang yang bebal, sesuai namanya. Dia juga secara persuasi berhasil meredakan amarah Daud dengan memberikan makanan yang dibutuhkan oleh pengikut Daud. Dan juga memberkati Daud. Berkati apa? Punya keturunan yang teguh, nyawanya selamat, musuhnya diumbankannya ke dalam salang umban. Kok bisa mendadak bicara umban ya? Mendadak bicara umban, pasti Abigail tahu kisah Daud dengan Goliat. Ya, di mana Daud itu mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Ya, jadi dia menyatakan musuh Daud diserahkan kepada salang umban. Nah, kita melihat bahwa Daud menjawab positif akan permohonan maaf yang sangat tulus itu. Ya, kita lihat di sini ayat 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Ya, kita bisa mengaminkan Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Benar saudara? Amin. Benar ya? Ya, orang yang marah ketika berhadapan dengan orang bijak yang bisa meredakan amarahnya. Itu benar saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, ya, akhirnya terakhir ya saudara ya, dia menabur kebaikan kepada Daud sehingga ketika Nabal meninggal, Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Nah, tadi tema kita adalah Abigail, istri yang menyelamatkan suaminya. Terus kita bingung kan, loh suaminya mati kok, mana selamat, ya enggak? Karena gini,
dalam kisah ini Abigail mohon pengampunan kepada Daud kan tadi ya, dan Daud mengampuni. Dan beres dong, Nabal beserta seisi rumahnya aman ya. Tapi ya di ayat 36 sampai 38 Nabal berpesta pora dan mabuk, dan besoknya baru ya istrinya itu cerita pada dia segala perkara itu. Di sini dinyatakan bahwa lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dia kaget sendiri saudara, bahwa ternyata sedemikian besar kesalahan yang dia perbuat, hampir saja dia dan seisi rumahnya mati. Sehingga dia kaget, terhentilah jantungnya dalam dadanya dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya, jadi Nabal selamat dari murka Daud, tetapi dia tidak selamat dari murka Tuhan. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah gitu ya. Nah dikatakan di sini jantungnya berhenti di dalam dada dan ia membatu. Tadi dikatakan menarik ya, ada yang penafsir yang menyatakan bahwa musuh tadi ya doanya Abigail, musuhnya diumbankannya ke dalam salang umban. Umban itu isinya batu. Jantung Nabal membatu. Ya, jadi ada permainan kata di sini. Bahwa benar-benar musuhnya Daud masuk ke dalam salang umban menjadi batu. Nah pada akhirnya cerita ini berakhir dengan menarik, di mana setelah jadi janda Daud menjadikan Abigail sebagai istri. Nah tentunya pasti ada saudara juga berpikir, wah Daud pinter nih, ya janda cantik, kaya, wah kapan lagi gitu kan kalau dalam konteks kita. Ya enggak, pernah enggak saudara pikir gitu? Tadi saya juga pikir gitu. Wah, pinter banget nih Daud. Dapat janda kaya, masih cantik, masih muda, pinter lagi, bijaksana lagi. Enggak ya saudara? Ternyata enggak. Enggak. Kalau kita balik ke konteks dia, konteks zaman itu perjanjian lama, bukan konteks kita. Budaya patriark ya, yang mementingkan laki-laki Israel setelah menerima Taurat di dalam perjanjian lama, wanita tidak dapat warisan. Ya, baik anak perempuan, apalagi jandanya. Ya, jadi warisan itu selalu jatuh ke laki-laki. Jadi setelah suami meninggal, wanita itu punya pilihan antara ikut keluarga suami. Terus, ya, bila ada hukum Levirat, bila suami masih punya adik atau kakak laki-laki, maka si janda itu harus menikah dengan kakak atau adik laki-laki daripada suaminya untuk meneruskan marga keturunan. Ya, ini kalau dia dilepas, dia boleh pulang ke rumah orang tuanya dan menikah lagi. Ya, hukum Leviratnya kita bisa lihat dari cerita tentang Yehuda dan Tamar. Ya, Tamar menikah dengan anak pertama Yehuda ya, namanya apa nggak tahu deh. Ya terserah lah ya. Soalnya namanya cuma sama terserah ya mau baca apa Dia menikah dengan Tamar, kemudian dia mati karena dia jahat. Terus dinikahkan dengan adiknya yang namanya Onan. Onan juga tidak bersungguh-sungguh, kemudian Onan mati. Ada anak laki-laki ketiga namanya Sela. Yehuda takut, nanti mati lagi katanya. Ada 2 nih mati. Jadi tidak dikasih, sehingga akhirnya Tamar juga tidak dilepas, tidak dipulangkan, boleh menikah lagi. Jadi akhirnya Tamar menipu Yehuda, punya anak kembar gitu ya ceritanya. Jangan cerita lagi, nanti kepanjangan. Akhirnya ceritanya bukan Abigail. Oke, ini menceritakan bagaimana janda itu sebenarnya tidak bisa santai gitu ya. Dia terikat dengan hukum. Dan kalau dia dilepas, dia boleh kembali rumah orang tuanya menikah lagi. Contohnya kisah Naomi dengan Ruth, dengan Orpa. Ya, kalau Naomi waktu itu sudah suaminya mati, anaknya laki-laki 2 mati, punya mantu janda 2, jadi janda bertiga. Dia lepas, mereka suruh pulang ke rumah orang tuanya untuk menikah lagi. Ruth tidak mau, akhirnya ikut dengan Naomi. Nah, ini adalah posisi janda di masa itu. Ya. Jadi bukan janda kaya, janda muda, janda cantik, tapi status janda waktu itu disamakan dengan yatim piatu. Kenapa? Tidak punya penjaga, tidak punya pemelihara, tidak punya pelindung, baik secara ekonomi maupun sosial. Jadi benar-benar nomor keberapa lah gitu ya.
Karena itu status janda itu sangat ringkih, sangat riskan di dalam perjanjian lama. Sehingga benar-benar dilindungi oleh hukum. Kemudian banyak catatan di dalam Alkitab memang untuk memelihara para janda itu, ya, karena benar-benar mereka disamakan dengan yatim piatu. Mungkin kita kalau sering lihat film kerajaan-kerajaan Cungko gitu ya, kita bisa memahami ya bahwa benar budaya patriark ini ada. Ya, zaman itu kan kalau jadi huangsang gitu, jadi raja, mesti turun tahtanya itu kan kepada anak laki-laki, ya kan, pangeran, ya. Cuma bisa perempuan naik jadi ratu ketika dia punya anak, mungkin masih baby, masih kecil, nggak bisa pegang tahta, ibu suri gitu ya. Jadi pegang tahta. Terus kan suka banyak intrik ya. Kadang-kadang anaknya dikasih racun supaya badannya lemah, supaya ibu suri mau berkuasa nih. Ya, kadang juga anaknya mungkin dibodoh-bodohi sehingga ibu suri nih yang berkuasa gitu ya. Jadi benar-benar bahwa budaya patriark ini ada gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari latar belakang ini bahwa janda Abigail, sebagai janda Abigail itu sebenarnya posisinya riskan. Kita melihat gestur Daud untuk menjadikan Abigail sebagai istrinya. Ini adalah suatu gestur yang menyelamatkan, menghormati daripada Abigail ini, ya. Dia menyelamatkan kehormatan dan juga status Abigail. Dan juga dia mengingat akan permintaan Abigail di ayat 31. Sehingga kita boleh mengaminkan dari Amsal 3 ayat 35 ini, orang yang bijak mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya, orang yang bijak mewarisi kehormatan. Status dan kehormatan Abigail naik kembali setelah dia menjadi janda, dia menjadi istri calon raja Israel yaitu Daud. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama, kebodohan atau kebebalan membawa bencana bagi hidup seseorang. Benar nggak? Kalau kita lihat tadi Nabal dengan kebebalannya, kebodohan, dia membawa bencana bagi hidupnya. Sehingga dia akhirnya menerima murka Tuhan, dia mati. Kedua, pentingnya pemikiran yang tenang dan cerdik, serta usaha untuk menghindari konflik, juga mencari jalan keluar yang terbaik, seperti yang dilakukan oleh Abigail, ya, sehingga dia bisa menyelamatkan suaminya Nabal, dia juga bisa menyelamatkan Daud, ya, tidak melakukan perbuatan menumpahkan darah dengan tangannya sendiri, tidak mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Dan yang terakhir, ini saya tambahkan sendiri bahwa pentingnya kebijaksanaan sebagai seorang perempuan menjadi penolong bagi laki-laki. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, posisi seorang perempuan adalah sebagai penolong. Saya pernah dengar pendeta karismatik gini. Pernah nggak tanya, kenapa di sana dikatakan perempuan sebagai penolong? Ya. Apa posisi penolong? Tinggian siapa? Penolong apa yang ditolong? Penolong dong, ya enggak? Penolong yang mengeluarkan tangan, yang ditolong yang mengeluarkan tangan. Ya, jadi katanya, ya, kalian perempuan itu lebih pintar, lebih baik daripada laki-laki gitu ya. Bukan kata saya, kata dia. Ya, karena apa? Karena posisi kalian adalah sebagai penolong. Penolong bagi laki-laki. Dan kita melihat ini yang dilakukan oleh Abigail. Nah, apa sih? Kenapa saya bicara begini? Mungkin di antara kita ada yang sudah terlanjur gitu ya, punya pasangan yang tidak sepadan, tidak seimbang. Seperti Abigail dan Nabal, ya, tangan putih lawan tangan hitam. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih seorang perempuan seperti Abigail bisa punya pasangan orang bebal seperti Nabal? Ya. Nggak seimbang gitu kan, benar-benar tidak sepadan. Masa itu mungkin dia dijodohkan, ya, perempuan tidak punya hak kan, dijodohkan oleh bapaknya, mungkin usaha bisnis, ya, mungkin juga dilihat orang kaya, oke, ya, kita tidak tahu. Tapi biarlah kita bisa belajar dari Abigail bagaimana menjadi seorang penolong, penyeimbang akan kekurangan dari pasangan kita. Ini bukan berlaku bagi ibu-ibu saja ya, dari bapak-bapak juga. Bagaimana kita bisa menjadi penyeimbang, penolong dari pasangan kita.
Ya, kita bukan memberi pengaruh yang buruk, bukan jadi kompor, bukan jadi api, bukan juga jadi leher yang memutar kepala. Maksudnya apa? Kan seringkali dikatakan kan bahwa pria adalah kepala dari rumah tangga. Wih, keren ya, kepala di atas kan. Tetapi perempuan adalah leher yang memutar kepala, saudara. Ya, kepala itu tidak bisa bergerak tanpa leher. Ya kan? Emang ada orang yang punya kepala nggak punya leher? Ya, jadi posisi saudara sebagai seorang perempuan, seorang istri adalah ya memutar kepala ke arah yang dia mau. Ya nggak? Setuju nggak? Ibu-ibu sih setuju. Bapak-bapak nggak setuju. Iya. Jadi maksud saya apa? Bukan mendiskreditkan para pria, gitu ya. Tetapi bagaimana menjadi seorang penolong seperti Abigail? Dia bijaksana, dia cantik luar dalam. Ya. Biarlah kita boleh mencari hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengatasi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Ya, kita hadapi, kita alami beserta dengan pasangan kita. Ya, kita menjadi penolong. Penutup, kembali ke pertanyaan saya tadi di awal. Saudara orang yang seperti apa sih? Ya, definisi siapa saya? Saya berharap setelah mempelajari kisah Abigail ini, kita bisa meredefinisi ya diri kita. Kita boleh introspeksi diri. Kalau ternyata ketika didefinisi banyak yang jelek gitu, ya. Saya tukang marah, saya tukang ngomel, saya bawel. Berubah, ya, belajar berubah. Tentunya berubah jadi bagus gitu ya. Kalau dari tadi saya bawel, ternyata jadi saya bawelnya ya minus lah gitu ya. Kalau tadinya saya tukang marah, oh ya saya biar cepet baik gitu. Ya kita belajar introspeksi diri supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana dan penuh hikmat seperti Abigail. Sehingga kita bisa menjadi penolong bagi pasangan kita, keluarga kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami kembali melalui kisah Abigail ini, bahwa mungkin Tuhan izinkan kami ya Tuhan di dalam lingkungan yang kurang baik, punya pasangan yang tidak seimbang, yang kurang baik. Tapi biarlah Tuhan beri kami kebijaksanaan untuk boleh ya Tuhan mengambil posisi yang terbaik, mengambil keputusan yang terbaik ketika dalam situasi yang buruk. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami menjadi penolong, bukan perusak. Kami boleh ya Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami serahkan diri kami, biarlah kalau memang Tuhan boleh menelisik ke dalam hati kami, mengubahkan kami, sehingga kami boleh lebih baik lagi. Dan definisi akan diri kami menjadi sesuatu yang positif, yang boleh membangun akan orang lain dan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami percaya, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.